Apa sih itu aliran seni lukis? Apa sih yang dimaksud dengan aliran seni lukis? Aliran seni lukis merupakan sebuah gaya, genre, dan paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu untuk menciptakan seni lukis. Aliran seni lukis dapat muncul dari sebuah ide pemikiran atau gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang atau muncul secara alami. Aliran seni lukis dapat memberikan ciri khas dan makna yang berbeda dalam sebuah lukisan. Aliran seni lukis juga dapat mencerminkan nilai, pemikiran, atau perasaan seniman pada zamannya. Baik, materi pembahasan kita kali ini adalah 8 macam aliran seni lukis. Yang pertama ada surrealisme, yang kedua ada ekspresionisme, yang ketiga ada naturalisme, yang keempat ada realisme, yang kelima abstraksionisme, yang keenam romantisme, yang ketujuh kubisme, dan yang kedelapan klasik. Aliran seni lukis yang pertama adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran seni lukis yang berkembang sekitar tahun 1924 di Eropa. Kata surrealisme berasal dari bahasa Prancis yang terdiri dari kata surrealisme yang artinya di atas realitas. Aliran ini muncul karena pengaruh pemikiran Sigmund Freud tentang alam bawah sadar. Aliran surrealisme erat hubungannya dengan fantasi. Aliran ini menggambarkan mimpi, khayalan, ilusi, dan alam bawah sadar manusia dalam bentuk lukisan yang unik dan seringkali terasa aneh, tak masuk akal, atau tidak sesuai realitas sehari-hari. Ciri-ciri aliran seni lukis surrealisme adalah 1. Menggambarkan dunia mimpi, fantasi, atau khayalan. 2. Objek nyata digabungkan dengan unsur yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Komposisi sering tidak logis, namun tetap detail dan realistis. 4. Warna bisa natural atau imajinatif untuk memperkuat kesan aneh atau magic. 5. Banyak menggunakan simbol-simbol psikologis untuk mengungkap pikiran bawah sadar. Contoh lukisan dari aliran seni lukis surrealisme adalah The Presentation of Memory yang dibuat pada tahun 1931 karya Salvador Dali. Dalam karyanya, ia menggambarkan sebuah jam-jam dinding yang meleleh di atas cabang pohon, meja, dan permukaan lain di sebuah padang sepi. Ada juga benda aneh di tengah seperti wajah makhluk tertidur. Salvador Dali terinspirasi dari teori Einstein tentang waktu yang relatif serta refleksi pribadinya tentang mimpi. Lukisan ini bermakna waktu itu tidak selalu kaku. Dalam mimpi, waktu bisa terasa lambat, cepat, bahkan tidak berjalan sama sekali. Lukisan ini mengingatkan bahwa kehidupan dan waktu adalah sesuatu yang fana. Aliran seni lukis yang kedua yaitu ekspresionisme. Ekspresionisme berasal dari kata ekspresi yang artinya ungkapan perasaan atau emosi dari dalam diri. Jadi, ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menekankan ungkapan perasaan batin, emosi, pengamalan, atau suasana hati pelukis dalam karyanya. Bentuk objek yang dilukis sering tidak sama dengan kenyataan karena lebih menonjolkan emosi dibandingkan kemiripan wujud asli. Ciri khas aliran seni lukis ekspresionisme yaitu 1. Mengutamakan perasaan dan emosi pelukis, bukan sekadar bentuk nyata. 2. Warna digunakan secara berani, kontras, dan mencolok untuk mempertegas perasaan. 3. Bentuk objek bisa dilebih-lebihkan, dipelintir, atau diubah sesuai suasana hati pelukis. 4. Sapuan kuas biasanya bebas, kasar, spontan, tidak selalu rapi. 5. Lukisan memberi kesan drama, kegelisahan, kesedihan, atau semangat yang kuat. Contoh lukisan dari aliran seni lukis ekspresionisme yaitu The Scream Jeritan yang dibuat pada tahun 1893 karya Edvard Munch, seniman asal Norwegia. Lukisan ini menggambarkan sosok manusia berdiri di jembatan dengan mulut terbuka lebar seperti sedang berteriak, sebagai simbol kegelisahan dan kecemasan yang dialami setiap orang. Lambang jeritan dalam gambar sebagai bentuk jeritan batin manusia terhadap tekanan hidup dan dunia modern. Langit di belakangnya berwarna merah oranye bergelombang, memberikan gejolak batin,
Kekacauan, suasana tegang, mencekam, dan penuh kegelisahan. Lukisan ini dibuat oleh Evan Moore setelah mengalami pengalaman pribadi yang penuh kecemasan. Lukisan The Scream adalah simbol kecemasan universal yang dirasakan manusia dalam menghadapi kehidupan. Aliran seni lukis naturalisme. Naturalisme adalah aliran seni lukis yang berkembang pada pertengahan abad ke-19 di Eropa, terutama di Prancis, yang menekankan penggambaran objek sesuai kondisi nyata tanpa idealisasi atau dramatisasi. Aliran ini mengangkat tema keindahan alam dan kehidupan sehari-hari secara jujur dan apa adanya, dengan ketelitian pada detail cahaya, tekstur, dan warna agar terlihat natural secara realistis. Ciri aliran seni lukis naturalisme. 1. Menonjolkan kemiripan gambar dengan objek asli sesuai yang dilihat mata. 2. Teknik dan kemampuan pelukis sangat penting untuk menghasilkan karya yang natural. 3. Mengangkat tema keindahan alam dan pemandangan sekitar secara murni dan apa adanya. 4. Melukis objek dan suasana pada kondisi cahaya alami, misal saat senja atau golden hour. 5. Lukisannya tampak natural tanpa dramatisasi berlebihan. Contoh lukisan aliran naturalisme, lukisan Ngarai Pianok atau lebih dikenal dengan Ngarai Sianok. Karya Basuki Abdullah dibuat pada tahun 1960-an. Lukisan ini kemudian dikoleksi oleh Istana Kepresidenan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Bung Karno sebagai salah satu koleksi seni yang memperlihatkan keindahan alam Indonesia yang natural dan realistis. Lukisan Ngarai Pianok karya Basuki Abdullah bermakna sebagai gambaran keindahan alam Indonesia yang natural dan autentik, sesuai dengan prinsip aliran seni lukis naturalisme yang diusungnya. Lukisan ini menampilkan pemandangan alam Ngarai dengan detail yang sangat realistis dan tekstur yang halus, menghadirkan keindahan alam tanpa dramatisasi berlebihan, melainkan apa adanya sesuai dengan keadaan nyata di sekitar. Aliran seni lukis realisme. Realisme adalah aliran seni lukis yang mengangkat peristiwa dan kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia dan masyarakat biasa, tanpa dilebih-lebihkan atau dilemah-lembekkan. Aliran ini sering juga disebut realisme sosial karena menampilkan aspek sosial dan kehidupan manusia dengan detail yang menyerupai aslinya menggunakan teknik tinggi. Ciri aliran seni lukis realisme. 1. Mengangkat tema kehidupan sehari-hari dan kejadian nyata di masyarakat. 2. Menampilkan manusia dan lingkungan dalam kondisi sebenarnya tanpa idealisasi. 3. Tidak setuju dengan dramatisasi atau pembesaran subjek lukisan. 4. Detail gambar menyerupai aslinya dengan teknik tinggi yang dikuasai pelukis. 5. Biasanya fokus pada subjek sosial dan kondisi umum rakyat biasa. Contoh lukisan aliran realisme. Lukisan ini diberi judul Pelabuhan Tanjung Priok. Pada lukisan ini digambarkan suasana pelabuhan, aktivitas bongkar muat di kapal, dan kesibukan orang yang lalu lalang, menggambarkan realita yang ada. Lukisan Tanjung Priok karya S. Soedjojono dibuat pada tahun 1975. Lukisan ini menggambarkan suasana sibuk di Pelabuhan Tanjung Priok dengan perahu dan kapal-kapal yang berderet, menampilkan aktivitas kehidupan yang dinamis di pelabuhan tersebut. Secara makna, karya Soedjojono sering mencerminkan realitas kehidupan rakyat Indonesia, perjuangan, dan cerita budaya sesuai perkembangan zaman. Pada periode setelah kemerdekaan seperti saat membuat Tanjung Priok, Soedjojono banyak melukis tema tentang pemandangan alam, aktivitas masyarakat, serta budaya, menggantikan tema perjuangan yang mendominasi karya-karyanya sebelum kemerdekaan. 5. Aliran seni lukis abstraksionisme. Abstraksionisme adalah aliran seni lukis yang tidak menggambarkan objek nyata secara representatif, melainkan menggunakan bentuk, warna, dan garis secara bebas dan non-representasional untuk mengekspresikan gagasan, emosi, atau pengalaman abstrak. Seni abstrak tidak menunjukkan bentuk yang mudah dikenali, dan seringkali fokus pada esensi objek atau ekspresi perasaan pelukis. Berikut ciri-ciri aliran abstraksionisme. Yang pertama, bentuk lukisan tidak dapat dikenali atau tidak menyerupai objek nyata. Yang kedua, komposisi warna yang pekat dan ekspresif. Yang ketiga, mengandung sisi non-visual seperti emosi, pengalaman spiritual, atau suara. Keempat, tidak mengikuti representasi alam secara realistis. Kelima, karya bersifat ekspresif bebas dan seringkali sulit dipahami oleh umum. Contoh lukisan aliran abstraksionisme.
Lukisan di samping berjudul Composition A, karya seorang tokoh yang bernama Wassily Kandinsky yang dibuat pada tahun 1923. Makna lukisan ini adalah contoh seni abstrak liris, di mana Kandinsky menggabungkan komposisi musik dengan visual untuk menciptakan efek ekspresif dan emosional. Ia mengaitkan karyanya dengan musik dan menggunakannya untuk mewakili ide-ide abstrak dan pengalaman batin yang subjektif. Lukisan ini tidak dimaksudkan untuk mempresentasikan objek fisik, melainkan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kebebasan bentuk, warna, dan garis yang bertujuan untuk membangkitkan respon emosional dan intelektual pada penonton. Romantisme adalah aliran seni dan sastra yang berkembang pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 yang menekankan ekspresi emosi, imajinasi, individualisme, dan keindahan alam. Romantisme muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme dan kekakuan aliran klasik. Ciri-ciri utama romantisme yaitu 1. Menonjolkan perasaan, emosi, dan subjektivitas. 2. Bertema tentang cinta, alam, kepahlawanan, dan kebebasan. 3. Imajinatif dan dramatis. 4. Kadang mengandung unsur mistik atau fantasi. 5. Mengangkat tokoh-tokoh luar biasa atau tragis. Tokoh terkenal dalam seni rupa yaitu Francisco Goya, dalam sastra ada Victor Hugo, dan contoh lukisannya yaitu Liberty Leading the People. Pelukisnya yaitu pada tahun 1830. Makna dan penjelasannya yaitu 1. Lukisan ini menggambarkan alegori kebebasan dalam Revolusi Prancis Juli 1830. 2. Tokoh wanita, liberty atau kebebasan, membawa bendera Prancis dan mengajak rakyat bangkit melawan tirani. 3. Emosi, semangat pejuang, dan penderitaan rakyat sangat terasa. Maknanya adalah tentang semangat revolusi kebebasan dan kekuatan rakyat melawan penindasan. 7. Aliran seni lukis kubisme. Kubisme adalah aliran seni lukis abad ke-20 yang memecah objek menjadi bentuk-bentuk geometris seperti kubus, segitiga, dan lingkaran, serta menampilkan objek dari berbagai sudut pandang secara bersamaan dalam satu karya. Aliran yang dipelopori oleh Pablo Picasso dan Georges Braque ini menolak perspektif tradisional dan menciptakan fragmentasi visual yang unik pada karya seni. Ciri aliran kubisme. Ciri-ciri utama kubisme yaitu yang pertama, menggunakan bentuk-bentuk geometris seperti kubus, silinder, kerucut, dan lain-lain. Kedua, objek tampak terpecah-pecah atau terfragmentasi. Yang ketiga, perspektif jamak atau multi-perspektif dalam satu bidang gambar. Keempat, warna seringkali netral atau monokromatik. Yang kelima, monolog, realisme dan ilusi ruang tiga dimensi secara tradisional. Contoh lukisan aliran kubisme. Lukisan Bottle and Vase adalah karya seniman Georges Braque yang dibuat sekitar tahun 1910 hingga 1912. Lukisan ini merupakan contoh dari aliran seni kubisme, khususnya fase awal yang dikenal sebagai analytical kubisme. Dalam lukisan ini, Braque menampilkan objek botol dan ikan yang terfragmentasi dan disusun ulang dengan bentuk-bentuk geometris yang saling menumpuk. Palet warnanya didominasi oleh warna-warna earth tone seperti coklat, abu-abu, dan ochre yang memberikan kesan lembut meskipun objeknya tampak berantakan. Lukisan ini menonjolkan eksplorasi perspektif dan bentuk dari berbagai sudut pandang secara simultan, dengan teknik pecahan bentuk yang ditata ulang untuk menantang konsep perspektif tradisional. Makna lukisan ini bisa dipahami sebagai representasi realitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang sekaligus, yang merupakan ciri khas kubisme. Objek botol berfungsi sebagai penghubung utama ke representasi dunia nyata dalam komposisi yang deformatif dan abstrak tersebut. 8. Aliran seni lukis klasik. Seni lukis klasik merujuk pada gaya lukisan yang berasal dari periode klasik sebelum abad ke-19. Gaya ini menekankan keindahan, harmoni, dan ekspresi emosi manusia yang ideal melalui teknik terstruktur dan warna halus. Aliran ini banyak diwarnai oleh pengaruh seni Eropa, terutama era Renaissance dan Barok.
Ciri-ciri aliran seni lukis klasik. Yang pertama, penggunaan perspektif linear yang menciptakan ilusi kedalaman 3 dimensi. Kedua, tema dengan subjek idealis seperti mitologi, keagamaan, dan potret manusia yang sempurna. Ketiga, ekspresi emosi dan gerak tubuh yang dinamis untuk menambah narasi visual. Yang keempat, teknik chiaroscuro, yaitu kontras antara cahaya dan bayangan untuk memberikan kedalaman dan dramatisasi. Kelima, teknik sfumato, yang menghasilkan transisi warna yang halus, memberi kesan realisme. Contoh lukisan aliran klasik. Lukisan berjudul Florentine Code, penyair Florentine yang dibuat oleh Alexander Cabanel pada tahun 1861. Lukisan ini menggambarkan adegan yang tenang di mana sekelompok individu mengenakan pakaian historis yang kaya detail, terlebih dalam percakapan santai atau mungkin sesi bercerita di sebuah taman yang rimbun. Figur sentral, kemungkinan besar penyair Florentine, tampak menggerakkan tangan dengan penuh semangat, menarik perhatian para figur lain yang berpakaian elegan di sekelilingnya. Aliran klasikisme biasanya menampilkan lukisan-lukisan klasik yang berasal dari lingkungan istana atau kerajaan di masa lampau. Ciri khas dari klasikisme adalah menggunakan warna-warna statis dan bersih. Raut muka orang-orangnya dibuat bijaksana. Bahkan, banyak pihak menganggap objek pada lukisan-lukisan klasikisme cenderung dilebih-lebihkan.